Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu penguji UKIN, perkenalkan saya Ahmad Saroji, guru MI Rodul Tolibin Kemodanas Pusaka Jaya Subang. Pada hari ini saya akan melaksanakan PPL UKIN atau uji kinerja UKIN. Semoga apa yang saya lakukan ini menjadi manfaat. Mohon kritik dan sarannya agar menjadi perbaikan untuk kami di kedepannya nanti. Saya tercatat aktif di mahasiswa batch 2 UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Semoga hal ini menjadi maklum. Terima kasih adanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya. Salam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan mengadakan ice breaking. Ayo sama-sama. Berbagai bintang ke samping, burungnya terbang. Selamat ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca surat dalam Al-Quran. Untuk memimpin, silahkan untuk ketua kelas. Baik teman-teman, kita sama-sama membaca surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, shadaqallahul azim. Ya, baik sayang pintar. Itulah tadi kita sudah sama-sama membaca surat Al-Fil. Selanjutnya kita sama-sama berdoa untuk mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqina lana wa qurrabati lana fi dinillah. Amin. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, Hubul Waton, kita sama-sama membaca Pancasila. 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 Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi kita sama-sama membaca Pancasila, yakni tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia yang memiliki ribuan banyak bahasa, banyak sekali potensi yang masa depan kita akan diraih dengan kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sayang pintar, Bapak akan mengabsen pada kesempatan hari ini. Abdullah Al-Wafi. Hadir Pak. Ahmad Zaki. Hadir Pak. Abdullah Al-Muhbir. Hadir Pak. Delisa Putri. Hadir Pak. Siapa yang gak hadir pada hari ini? Ismail. Semuanya hadir? Hadir. Iya.
Iya, baik, sayang pinter. Setelah tadi kita absen, kita akan mengingat kembali materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang kemarin. Baik, pinter. Pada pertemuan yang kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang seorang sahabat Nabi. Nah, yang memiliki ciri-ciri berkulit hitam. Siapakah sahabat Nabi ini? Bilal bin Rabah. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Oke, benar jawabannya. Siapakah Bilal bin Rabah ini? Budak Umayyah bin Khalaf. Budak Umayyah bin Khalaf. Budak Umayyah bin Khalaf. Siapakah Umayyah ini, pinter? Majikan yang sangat kejam. Majikan yang sangat kejam. Majikan yang sangat kejam. Apa kekejamannya? Menyambuk siapa? Menyambuk budaknya Bilal bin Rabah. Menyambuk Bilal maksudnya, menyambuk Bilal. Kenapa kok Bilal sampai dicambuk? Ayo. Karena masuk agama Islam. Karena masuk agama Islam. Jadi dicambuknya Bilal ini karena masuk agama Islam. Oke, jadi Bilal ini ketika dia dicambuk karena ketahuan ya? Iya. Oh iya, karena ketahuan sama majikannya yang bernama Umayyah. Kemudian ketika ketahuan masuk Islam, selain dicambuk, diapakan lagi sama Umayyah? Diseret. Subhanallah, dicambuk, betapa pedihnya itu sayang pinter. Dicambuk, diseret. Diseret kemana? Padang pasir. Ke padang? Pasir. Ke padang pasir. Diapakan? Ya Allah, tadi dicambuti, diseret berarti kaki tangannya diikat ya? Iya. Ya Allah, dicambuk, diseret. Kemana? Ke padang Pasir. Setelah di padang pasir, diapakan? Ditindih batu besar di mana? Allahu Akbar, ditindihi di dada. Betapa sakitnya itu, batunya besar. Cukup besar apa panas? Besar dan panas. Ya Allah, besar dan panas. Berapa lama itu? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya. Astagfirullahaladzim. Kamu pernah puasa nggak? Pernah. Gimana rasanya puasa? Lapar, haus. Ini 3 hari 3 malam. Dikasih makan nggak sama Bilal? Enggak. Sama ini Umayyah? Enggak. Masih disiksa nggak itu? Masih. Apa? Kenapa harus disiksa? Tujuannya agar mungkin Bilal ini agar keluar dari agama Islam. Ya Allah Karim. 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Kemudian siapa yang menyiksa Bilal? Umayyah dan Al-Bojonya yang menyiksa. Kejam banget ya? Jahat ya? Astagfirullahaladzim. Ada nggak yang berani menolong? Tidak ada yang berani menolong? Tidak ada. Akhirnya ada nggak? Ada. Siapa coba? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Abu Bakar As-Siddiq itu? Saya dengar. Sahabat Nabi. Sahabat Nabi Muhammad. Apa yang dilakukan sahabat Abu Bakar As-Siddiq pada Bilal ini? Membebaskannya sama membayar sejumlah uang. Kemana bayarnya? Ke Umayyah. Berapa? Masih ingat nggak? 9 emas. Subhanallah. Kalau sekarang 9 rupiah emas itu mungkin bisa jadi ratusan juta mungkin kalau sekarang ya. Karena pada zaman dahulu begini, ketika siapa yang membebaskan sahabat Bilal ini yang disiksa, akan jaminannya surga, kata Nabi Muhammad SAW begitu.
Nah, selama Bilal disiksa, Bapak nanya lagi nih, selama Bilal disiksa, apa yang Bilal ucapkan? Ahad, ahad, ahad. Berapa kali itu? Banyak ya. Bilal setiap kali disiksa, ketika dia merasakan sakit, Bilal akan mengucapkan Ahad. ahad, ahad, ahad. Apa artinya? Tuhan itu hanya Satu. bayangkan, sayang pintar, penyiksaan yang sangat kejam, digeret, diseret, dicambuk, ditindih batu yang sangat besar dan panas, belum lagi di padang pasir dalam waktu 3 hari ya. Dengan penyiksaan yang sangat pedih itu, Bilal tetap berpegang teguh pada agama Islam. Setelah tadi kalian menjawab, siapa yang membebaskan? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dia dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemana Bilal dibawa? Tabib. Ke Tabib. tabib. Apa itu tabib? Kalau di kita sekarang adalah dokter ya. Tabib adalah dokter. Kemudian sayang benar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal, yakin karena pengen menolong, belas kasihannya yang sangat besar kepada siapa? Kepada Bilal. Penyiksaan yang sangat pedih tadi yang kalian sampaikan itu sangat menyentuh hati para sahabat, terutama hati Nabi Muhammad SAW. Setelah Bilal diobati, ya, setelah dibawa ke tabib, ke dokter, akhirnya Bilal sembuh ya. Akhirnya dia sudah menjadi orang merdeka. Orang merdeka, apa bedanya Pak antara merdeka dan budak? Ini sayang kita. Kalau budak dia tidak boleh seperti orang merdeka. Budak hanya menuruti perintah majikannya. Kehidupannya sangat tertekan, tidak boleh. Dia bebas seperti orang merdeka, nggak boleh kalau budak. Tergantung majikan, ya. Kalau majikannya sudah bosan, dia akan jual kembali kepada orang lain. Alhamdulillah, kita saat ini semuanya adalah orang merdeka. Ada nggak yang jadi budak di sini? Nggak ada ya, alhamdulillah. Dengan kedatangan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, akhirnya seluruh orang terbebas pada saat itu, tidak lagi menjadi budak. Akhirnya kemerdekaan, orang-orang yang tadi tertindas sama rata ya, setelah merdeka dengan dengan adanya ajaran Islam ini mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa semua manusia sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sayang pinter. Nah, pada materi yang sekarang, yakni agar kita tahu pembelajarannya, yakni memahami kisah perjuangan Bilal bin Rabah dalam memandangkan azan. Kemudian memahami makna perjuangan Bilal dalam memandangkan azan. Yang ketiga, menerapkan perjuangan Bilal dalam memandangkan azan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sayang pinter. Sekarang kita sama-sama melihat video. Penyiksaan juga terjadi pada budak-budak dan sahabat muslim yang tidak memiliki perlindungan yang kuat. Wahai Rasul, aku baru saja membebaskan seorang budak yang disiksa majikannya karena masuk Islam. Namanya Bilal. Ya, aku ingat dia. Sekarang bagaimana keadaannya? Sekarang dia aman bersamaku. Terima kasih wahai sahabatku, engkau sungguh berarti mulia. Ternyata tidak hanya Bilal, para budak lain dan orang-orang miskin menjadi santapan kaum kafir untuk melawan kita. Pada tahun ke-13 kenabian, Bilal hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin. Sekarang ia tinggal di kediaman Abu Bakar dan Amr bin Sihar. Pernah suatu ketika, Bilal merasakan kerinduan terhadap kampung halamannya di Mekah. Terkadang ia melantunkan syair sebagai ungkapan kerinduan. Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fak, dikelilingi pohon idzikir dan jalur? Akankah suatu hari nanti aku minum air di jannah? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Taufiyah?
Selain merindukan lembah dan pegunungannya, Bilal juga merindukan kenikmatan iman saat disiksa oleh majikannya. Peristiwa itulah yang membuatnya semakin mencintai Islam. Sekarang di Madinah, Bilal dapat hidup tenang bersama Rasulullah. Kemanapun beliau pergi, Bilal selalu mengikuti. Bahkan saat pembangunan Masjid Nabawi selesai, Rasulullah menunjuk Bilal sebagai muazin. Nabi Muhammad menjelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 645 dan Muslim nomor 650. Wahai umatku, sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Wahai Rasul, bagaimana cara kita dapat sholat berjamaah jika rumah kita saling berjauhan? Dalam hal ini, kita membutuhkan sebuah penanda masuknya waktu sholat agar bisa datang ke masjid bersama-sama. Jadi, tidak ada yang tertinggal sholatnya. Iya, engkau benar. Mari kita bicarakan hal ini besok. Keesokan harinya, Nabi Muhammad dan beberapa sahabat bermusyawarah mencari solusi. Seorang bernama Abdullah ibnu Zaid menceritakan tentang mimpinya semalam. Wahai saudara-saudaraku, semalam aku mendapatkan pertanda dalam mimpiku. Seorang manusia berpakaian serba hijau membawa lonceng di tangannya, melewatiku sambil membunyikan lonceng. Lalu aku menghentikannya dan bertanya, "Hai hamba Allah, apakah lonceng itu akan dijual?" Akan kamu gunakan untuk apa? "Untuk memanggil kaum muslimin menuju sholat." Maukah engkau pertunjukan yang lebih baik dari itu? "Ya, baiklah." Hendaklah kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahai Abdullah ibnu Zaid, mimpimu adalah sebuah petunjuk bagi kita. Sekarang aku akan memilih seseorang yang tepat untuk memandangkan azan. Siapakah orang itu, wahai Rasul? Dia bekas budak Umayyah yang telah dimerdekakan Abu Bakar. Ia Bilal bin Rabah. Ia terkenal teguh dari pendirian ketika mengucap Ahad, Ahad di tengah siksaan yang dideritanya. Ya, suaranya juga merdu dan lantang. Bahkan tempo hari aku pernah mendengarnya bersyair. Setelah menunjuk Bilal sebagai muazin, Nabi Muhammad mengutus seseorang memanggil Bilal ke hadapannya. Tolong, panggilkan Bilal kemari. Baik, wahai Rasul. Wahai Bilal, sekarang engkau memiliki tugas baru. Apa itu, wahai Rasul? Mulai saat ini, setiap kali masuk waktu sholat, engkau harus naik ke menara masjid mengumandangkan azan. Azan adalah pemberitahuan kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat lima waktu. Merupakan sebuah kehormatan bagiku, wahai Rasulullah. Terima kasih banyak atas kepercayaanmu kepadaku. Hari ini Nabi Muhammad SAW mengangkat derajat Bilal bin Rabah, seorang mantan budak menjadi muazin yang suaranya menggema ke seluruh pelosok negeri, mengisi semangat kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Kemudian Bilal dijuluki muazin al-Rasul dan menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا Demikianlah sepenggal kisah tentang Bilal bin Rabah, muazin pertama di zaman Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita mencontoh sosok Bilal yang tidak goyah meskipun disiksa demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, sebaiknya kita mengutamakan sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari. Jangan sungkan untuk mengajak keluarga atau teman sholat berjamaah, karena selain amar ma'ruf,
kita juga mendapat pahala yang berlipat dari sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ke Madinah bersama kaum muslim. Setelah kita melihat video tadi, hikmah yang dapat kita ambil yakni bahwa adzan merupakan tanda masuknya waktu. Siapa yang adzan? Di mana adzannya? Di Masjid Nabawi. Kemudian saya ambil apa hikmah daripada kisah ini, yakni bahwa Bilal bin Rabah merupakan orang yang setia menemani Rasulullah baik di Mekah ataupun Madinah. Beliau merupakan muadzin Rasulullah. Bilal merupakan orang yang dipilih oleh Rasulullah karena satu apa? Suaranya lantang. Yang kedua, suaranya merdu. Di mana Bilal ini merupakan budak dulunya. Ya, hikmahnya apa Pak? Sholat berjamaah itu, sholat berjamaah hikmahnya yakni adalah berapa derajat tadi dalam video? 27 derajat. Dan adzan merupakan pertanda untuk waktu kita sholat. Baik, sayang pintar. Sekarang Bapak akan membagi kalian kelompok ya. Siap semuanya untuk mengerjakan tugas? Siap. Setelah kalian membagi kelompok, Bapak akan bagi tugasnya ya. Silahkan dikerjakan. Kelompok, tugas kelompok, boleh ya. Tugas kelompok. Ya, silakan nanti didiskusikan, maju nanti satu-satu. Iya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentasikan hasil video tadi apa? Bilal menjadi muadzin Rasulullah. Baik, pintar. Kelompok sekarang apa hikmah yang dapat kalian ambil dari video tadi? Kita harus melaksanakan sholat berjamaah yang pahalanya 27 derajat. Baik, pintar. Silahkan duduk. Kelompok yang sekarang apa hikmah yang dapat kalian ambil dari video tadi? Yakni adzan merupakan pertanda waktu sholat. Baik, pintar sekali ya. Jadi adzan itu merupakan pertanda waktu sholat. Sekarang siapa yang bisa adzan? Saya Pak. Bisa? Bisa. Silakan maju ke depan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pinter sekali, silahkan. Baik, selanjutnya sekarang kelompok yang selanjutnya apa hikmah yang dapat kalian ambil dalam video tadi?
istiqomah taat dalam mengerjakan sholat. Istiqomah taat dalam menjalankan sholat. Kalau tadi ada yang bisa adzan, sekarang ada nggak yang bisa qomat? Bisa? Silakan maju. Baik, kalimatnya sudah benar, sudah pintar. Silakan kembali. Saya yang pintar. Pada materi kali ini kalian sudah melihat, mempresentasikan, ya, menjabarkan hikmah-hikmah yang dapat diambil pada pelajaran yang sekarang. Apa hikmahnya pada materi pagi hari ini? Pintar. Yang kedua? Bila menjadi seorang muadzin. Apa lagi? Bila melaksanakan sholat berjamaah setiap hari. Kita harus melaksanakan hikmahnya nih, melaksanakan sholat berjamaah setiap hari. Yang selanjutnya apa lagi? Kita harus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kita harus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak anggap kalian sudah mengerti semuanya pada pertemuan yang sekarang. Sekarang silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, kita sama-sama membaca Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Silakan ketua kelas duduk kembali. Jangan lupa sayang pintar, pesan Bapak pulang sekolah hafalkan materi nanti selanjutnya. Jangan lupa tugas mandirinya dikerjakan. Pulang sekolah salaman sama orang tua ya pintar. Yang ketiga pulang sekolah jangan lupa sholat duhur berjamaah. Yang keempat pulang sekolah bajunya dirapihkan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.